selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita kembali pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau angkat pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu.
wajahku. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan membahas satu topik, yaitu bersyukur atau mengucap syukur. Dan mungkin kita sudah sering mendengarnya, tetapi mungkin juga kita sulit untuk melakukannya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur dalam segala hal merupakan kehendak Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, banyak orang Kristen beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara yang mudah, bahwa mengucap syukur adalah perkara yang gampang, karena tanpa modal apapun. Hanya lewat perkataan saja, hanya lewat ucapan bibir saja. Namun kenyataannya, mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan. Jangankan dalam kondisi susah, jangankan dalam kondisi sulit. Pada saat kita dalam kondisi senang sekalipun, pada saat dalam kondisi baik sekalipun, ternyata kita sulit untuk mengucap syukur kepada Dia. Dan mungkin kita dengan sengaja melupakannya. Nah, jika kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang membahas tentang pengucapan syukur. Nah, artinya mengucap syukur adalah bagian penting bagi orang percaya. Nah, yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita sepelekan. Nah, hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan inilah yang mendorong terciptanya mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. Dalam Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur tidak cukup hanya kita lakukan dengan ucapan bibir saja. Hanya kita lakukan dengan kata-kata saja. Tidak cukup. Kata Daud di sini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, diperlukannya hati yang tulus, hati yang terbuka kepada Tuhan. Nah, kata selanjutnya, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepadanya. Nah, bahkan bersyukur merupakan keharusan bagi kita, karena Dia masih memberikan napas hidup yang masih kita nikmati sampai sekarang. Nah, namun sering sekali kita bersyukur hanya pada saat kita menikmati berkat-berkat daripadanya. Kita hanya bersyukur pada saat kita menikmati atau mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Nah, ketika hal yang tidak baik menurut pandangan kita terjadi menimpa hidup kita, kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebaliknya, yang keluar dari bibir kita adalah ungkapan kekecewaan, kekesalan, keputusasaan, sungut-sungut. Bahkan kita dengan berani menuduh atau menyalahkan Tuhan. Nah, mengapa begitu penting bagi kita sebagai orang percaya untuk kita mengucap syukur kepadanya? Karena yang pertama adalah mengucap syukur merupakan kehendak Allah. Saya sudah katakan di awal, mengucap syukur merupakan kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur bukan kehendak rekan kita. Mengucap syukur bukan kehendak pendeta, melainkan kehendak Allah. Nah, Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ketika kita mengucap syukur, kita telah melakukan kehendak-Nya. Ketika kita bersyukur, kita telah melakukan kehendak Dia. Nah, dalam yang kedua, kenapa kita begitu penting untuk mengucap syukur? Yang kedua adalah perubahan status. Nah, perubahan status apa, Bapak Ibu? Perubahan status dari yang awalnya kita manusia dosa, kita diangkat menjadi anak. Kita dirubah menjadi anak. Nah, status kita berubah. Dalam Lukas 11 ayat 9-13 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat yang 11,
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, status kita di hadapan Bapa di surga itu adalah anak. Ini yang sangat luar biasa, Bapak. Sadarilah bahwa status kita sudah berubah. Bukan lagi manusia dosa, tetapi kita diangkat atau dirubah menjadi anak. Nah, kalau Allah memberi pemberian sesuatu kepada kita, kita jangan terlalu fokus kepada covernya, Bapak Ibu. Kita terlalu sering hanya melihat covernya aja. Nah, kalau kita hanya melihat bungkusnya, kita akan ribut, kita akan susah mengucap syukur. Nah, kita harus tahu bahwa Bapa tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada anak. Nah, pembungkusnya mungkin terlihat tidak baik, tetapi isinya selalu baik. Maksudnya selalu baik. Dan yang ketiga, kenapa kita pentingnya bagi kita untuk kita mengucap syukur kepada Dia? Yang ketiga adalah Allah punya rencana yang indah bagi orang-orang yang percaya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya mau mengucap syukur sedangkan saya sedang mengalami masa-masa sulit. Saya sedang menanggung masalah yang begitu berat. Nah, di sini dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangannya. Nah, itu sebabnya kalau kita sadar akan hal ini, kita akan mudah untuk mengucap syukur. Karena apa yang terjadi kepada kita itu akan selalu indah. Karena planning Tuhan itu selalu indah. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka atau duka, dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangannya. Nah, satu hal yang seharusnya menguatkan kita di dalam Roma 8 ayat 28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah, sesuai dengan rencana Allah. Nah, Allah itu baik. Dia Allah yang baik, Bapak Ibu, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, seperti saya katakan, kita jangan terlalu fokus kepada bungkusnya, kepada covernya. Mungkin bungkusnya terlihat tidak baik, tetapi dalamnya selalu baik, maksudnya selalu baik, isinya selalu baik. Nah, mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita taati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur. Walaupun kami menghadapi masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini kami sedang menghadapi masalah-masa yang begitu berat. Tapi kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepada Dia, bagi yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.